Selamat mendengarkan podcast ini. Melanjutkan apa yang saya kemukakan di pertemuan yang lalu, bahwa setiap saudara itu adalah someone di hadapan Tuhan. Artinya saudara itu penting. Dan Tuhan mau memberikan otoritas atau kuasa untuk pekerjaannya. Penting. Dan Tuhan mau memberikan otoritas. Saudara, saya mau mengutip yang ditulis Yesaya pasal 6. Ketika Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut penulis kitab Yesaya sendiri berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara sekalian, di lingkungan sekolah Alkitab, ayat ini cukup populer. Termasuk sangat populer. Dalam kebaktian-kebaktian atau ibadah pengutusan, wisuda, dari sejak muda saya mendengar ayat ini diusung menjadi tema. Ini aku, utuslah aku. Saudaraku, tentu saudara, mereka yang sekolah di sekolah tinggi teologi ingin menjadi utusan Tuhan, ingin menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tapi pertanyaannya, seberapa saudara sungguh-sungguh merindukan, menginginkan menjadi alat di dalam tangan Tuhan? Jangan karena sudah menjadi kalimat yang biasa diucapkan dan didengar dengan kata-kata tanpa perasaan, kalimat klise, orang berkata ini aku, utuslah aku, tanpa perasaan. Jadi sekarang kita mau memeriksa diri kita, saudara. Kita mau memeriksa diri kita. Dengan jujur kita mau bertanya, seberapa kita mau menjadi seorang yang benar-benar menjadi instrumen, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Saudara, dunia makin gelap. Makin banyak orang sedang meluncur menuju kegelapan abadi. Dan itu mengerikan. Tuhan tentu sedih. Dan keadaan ini patut diratapi, saudara. Tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menahan laju perjalanan mereka menuju kegelapan abadi dan mengembalikan ke jalan Tuhan. Dari sekian banyak pengalaman saya mendapat mimpi atau penglihatan. Ada satu yang tidak akan pernah saya lupakan. Seingat saya, jika tidak salah, ini saya peroleh ketika saya masih ada di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Ketika saya masih menjadi pimpinan di sekolah itu. Suatu malam saya mendapatkan mimpi dan mimpi itu menggetarkan. Dan biasanya kalau sampai menggetarkan, saya mengklaim itu sebagai penglihatan yang memuat pesan Tuhan. Saya bukan hanya satu kali itu mendapatkan mimpi yang menggetarkan, saudaraku. Jadi sejak saya mahasiswa, kalau saya mendapatkan satu mimpi yang sampai menggetarkan, biasanya saya akan mengalami hal-hal yang terkait dengan mimpi tersebut. Dan itu sudah terbukti selama puluhan tahun. Ketika Tuhan mempercayakan saya jemaat, ketika Tuhan mengizinkan saya mengalami suatu pergumulan berat, saya sudah mendapatkan mimpi-mimpi. Ketika saya mau merombak badan pengurus pusat Gereja Suara Kebenaran Injil, saya sudah katakan kepada orang dekat saya dapat penglihatan. Dan saya harus lakukan ini. Jadi tidak ada orang yang pengaruhi saya.
Nah, mimpi itu saudaraku, penglihatan itu, saya tidak akan pernah lupa. Saya melihat saudaraku, orang banyak sedang menuju satu jurang. Ya. Dari kejauhan saya lihat itu jurang, tapi tidak kelihatan jurangnya karena dari kejauhan saya hanya melihat api yang lidah-lidah api yang menjilat-jilat saudaraku. Dan saya lihat orang menuju itu. Orang-orang itu wajahnya bukan menyeramkan seperti monster biasa saja muka orang, tetapi memancarkan keseraman, memancarkan kengerian. Nah, ini yang unik. Wajahnya tidak berupa wajah buruk, wajah biasa, tapi memancarkan sesuatu yang menakutkan wajah-wajah orang itu. Lalu jalan mereka itu begitu cepat. Seperti waktu kita masih kecil naik mobil, kita melihat jendela itu, kita lihat pohon-pohon dan tiang listrik itu jalannya begini. Dan kita senang. Dan saya masih ingat waktu kecil saya naik mobil dari family yang punya mobil yang namanya waktu itu saya masih ingat Impala. Jadi mobilnya seperti mobil Batman ya belakangnya. Family yang punya mobil Impala. Saya naik mobil itu. Dan saya senang karena saya melihat dari kaca ya jendela itu, dari kejauhan itu, itu ya tiang-tiang listrik atau pohon ya. Waktu itu di kota kami itu banyak pohon cemara ya. Nah, kira-kira begitu saudara, orang-orang tuh, begitu. Lalu saya mencoba menahan mereka dengan seperti mengemis-ngemis, minta, jangan ke sana. Itu api, jangan ke sana. Tapi orang itu memancarkan wajah yang menakutkan atau menyeramkan. Walaupun wajah itu biasa. Wah, begitu. Saya coba menghentikan saudara. Dan dari orang-orang itu saya kenal 2 orang. Nah, itu unik. Yang satu pendeta. Minta maaf saya tidak akan sebutkan di mana kota itu. Sampai sekarang saya ingat. Yang kedua, seorang majelis gereja dari satu kota di Jawa Barat. Jadi saya ingat karena saya kenal. 2 orang ini yang saya lihat di dalam mimpi itu. Atau dalam penglihatan itu. Nah, dunia kita ini sudah begitu rusak. Ada banyak orang yang sedang menuju kegelapan abadi dengan kecepatan yang tinggi. Tuhan pasti mencari orang-orang yang dapat menjadi alat di dalam tangannya guna menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3, Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Sungguh saudara, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya. Sungguh, Tuhan mencari orang-orang yang dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Ada seorang yang mau mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Ia punya famili dan keluarga kaya-kaya. Saudaranya juga kaya. Saya katakan kepadanya, kalau kau jadi pelayan Tuhan, jangan kau pikir menjadi lebih rendah. Saudaramu yang kaya raya itu kecil. Itu teri di mata Allah, gak ada artinya. Dibanding dengan seseorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu minder, tidak perlu kecil hati. Jangan takut dikatai sebagai melarikan diri. Ya, kompensasinya jadi pendeta. Jangan takut. Kalau memang kita dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan. Sebab proyek yang Tuhan percayakan kepada kita itu proyek yang akbar, proyek yang maha besar jika dibanding semua proyek. Karena kita memindahkan orang dari api kekal ke dalam kerajaan surga. Nah, kita yang ada di sekolah tinggi teologi ini tentu memiliki niat atau maksud mau menjadi alat di dalam tangan Tuhan.
Pertanyaannya, seberapa kuat tekad saudara? Seberapa kuat keinginan saudara untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan? Tekad saudara yang kuat nanti akan melahirkan iman, melahirkan keyakinan bahwa saudara sungguh-sungguh akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang efektif, alat dalam tangan Tuhan yang berdaya guna, alat dalam tangan Tuhan yang berdampak. Tapi kalau tekad saudara kecil, lemah, Anda pun gak yakin saudara akan dipakai Tuhan atau tidak. Itu masalahnya. Oleh sebab itu, siapapun kita mestinya, tidak hanya mereka yang sekolah di sekolah tinggi teologi, mestinya setiap kita ini berkerinduan kuat untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap kita ini sebenarnya memiliki tempat. Allah sudah merancang setiap individu dengan keadaan unik dan khasnya untuk menduduki satu distrik, menduduki satu tempat untuk melakukan pekerjaan Allah semesta alam. Dan saudara, tempat itu khusus untuk saudara. Tempat itu istimewa yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dan karena tidak bisa digantikan oleh orang lain, maka saudara orang-orang istimewa. Tetapi kalau niat kita itu lemah, kecil, saudara, kita juga selain tidak yakin kita akan dipakai Tuhan, kita juga kurang mempersiapkan diri dengan seksama untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan tersebut. Kita jadi kurang mempersiapkan diri. Tapi kalau tekad kita kuat, bulat, utuh, maka kita akan mengarahkan hidup kita kepada satu titik. Tidak bias. Kepada satu titik bagaimana aku menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang berdaya guna, yang efektif, yang berdampak. Tidak spekulasi, bukan untung-untungan, tapi pasti kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tekad ini yang harus dibakar, digelorakan di hati kita. Ingat saudara, kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Kita hanya punya satu kali kesempatan hidup yang singkat, dan kita tidak tahu kapan berakhir kesempatan itu. Dan suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana kita mengisi hidup kita. Jadi kalau Tuhan merancang setiap kita menjadi satu pribadi yang unik, yang tidak ada duanya. Dan jika kita dengar-dengaran dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, kita akan menjadi manusia yang berkapasitas tinggi menurut Allah dan bisa ditempatkan di tempat tersebut. Tapi kalau kita tidak punya ketekatan, niat yang kuat, kita tidak yakin akan menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang efektif bagi Dia. Dan kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kita tidak menumbuhkan, tidak mengembangkan kapasitas diri, kita menjadi sampah abadi dan tidak berguna. Saudara, 2/3 umur saya habis saya lewati di sekolah Alkitab. Sejak tahun 1978 saya sudah di sekolah Alkitab. Lulus menjadi guru, lalu jadi dosen, jadi kepala asrama, dan seterusnya sampai saya tua. Lalu sekarang saya menjadi ketua sinode buka STT Ekumene. Saya belajar, saudara. Setiap orang yang masuk sekolah Alkitab pada umumnya, kecuali yang jiwanya sakit atau sakit jiwa,
pada umumnya ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Pada umumnya saudara. Tetapi setelah sekian puluh tahun Tuhan memberi saya pengalaman hidup dan memperhatikan kehidupan orang-orang yang dulu saya kenal. Tentu tidak semua. Saya melihat tidak banyak orang yang benar-benar menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tidak sedikit mereka yang menjadi orang-orang yang tidak berdampak bagi sesamanya. Dan yang lebih menyedihkan kalau mereka menjadi manusia yang menjadi batu sandungan bagi sesama. Jadi yang pertama, miliki tekad. Arahkan hidupmu untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Jangan arahkan yang lain. Bagi yang muda-muda yang belum menikah, jangan berpikir nanti menikah atau tidak. Tuhan pasti akan menyiapkan apa yang kita perlukan. Bagaimana punya fasilitas rumah, mobil, apapun, jangan pikirkan itu. Tapi pikirkan bagaimana aku menjadi alat di dalam tangan-Mu Tuhan. Entah aku menikah atau tidak, punya anak atau tidak, entah bagaimana keadaanku dan di mana Tuhan menempatkan aku. Miliki tekad itu. Dan terkait dengan ini, untuk meneguhkan tekadmu, saya beritahu bahwa setiap kalian istimewa. Setiap kalian unik, benar-benar ada di dalam desain Allah. Ya, tanpa melihat latar belakang suku, latar belakang ekonomi, latar belakang hidupmu masa lalu. Tuhan bisa mengubah kamu menjadi sosok seperti yang Dia rancang. Dan ditempatkan di tempat yang sudah di-planning Tuhan. Di-planning Tuhan. Itu sudah pasti. Jadi miliki tekad yang kuat. Jadikan aku alat yang berguna, yang berdaya guna, yang berdampak. Dalam pertimbangan bahwa kita masing-masing unik, istimewa, tidak ada duanya. Dan Tuhan merancang kita untuk menempatkan kita untuk pekerjaannya yang tidak bisa digantikan orang lain. Jadi tidak ada kata kecelakaan, kebetulan jadi pendeta di tempat anu, kebetulan jadi dosen. Tidak ada. Walaupun fakta itu bisa terjadi atas orang-orang yang tidak memiliki kehidupan yang berjalan dengan Tuhan. Ya, nanti suatu hari saya akan mengajarkan kalian bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan yang sekarang sedang saya pelajari, saya latih. Jadi miliki tekad yang kuat, didasarkan pada pertimbangan bahwa Tuhan memandang kita itu istimewa, unik, dan Tuhan sudah merancang satu tempat, satu pekerjaan untuk kita yang tidak bisa digantikan yang lain. Yang kedua, tadi sudah saya katakan, kembangkan kapasitas untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Sebenarnya kalau kita berdoa, Tuhan pakailah aku, pakailah aku. Tuhan bisa berkata, aku lebih bersemangat dari kamu untuk memakai kamu. Aku lebih bergairah dari kamu. Masalahnya kamu bisa enggak aku pakai? Apakah kamu punya kapasitas? Karena Allah itu Allah yang besar. Maka apa yang Allah kerjakan di dalam dan melalui hidup kita pasti besar. Pasti luar biasa. Tapi jangan diukur dengan jumlah gereja, maksud saya jumlah jemaat, besarnya gedung. Jangan diukur dari situ. Ketepatan seperti yang Allah kehendaki. Saudara istimewa,
Saudara pasti unik, dan Tuhan menempatkan saudara di tempat yang pasti Allah sudah sediakan. Masalahnya apakah engkau berkapasitas untuk ada di situ? Kita lihat bagaimana manusia disesatkan. Maksud saya kelompok orang-orang Kristen yang merasa terpanggil untuk melayani Tuhan disesatkan. Banyak orang Kristen merasa, maksud saya orang Kristen yang merasa dipanggil untuk melayani Tuhan, merasa akan menjadi efektif kalau pendidikannya tinggi. Saya tidak anti pendidikan. Karena hidup kita ini, saudaraku, berkaitan dengan manusia lain dalam lingkungan negara yang memiliki regulasi, memiliki hukum, memiliki tatanan, memiliki undang-undang. Ya tidak bisa tidak, kita harus membangun sekolah ya yang menuruti undang-undang pendidikan, supaya memiliki lulusan yang bisa mengajar di sekolah, bisa menjadi seorang pembina rohani di angkatan, ya kita ikut. Tetapi jangan berpikir dengan gelar tinggi itu otomatis dipakai Tuhan lebih efektif. Tuhan bisa memakai gelar saudara, tapi gelar saudara tidak bisa memakai Tuhan. Jangan dibalik. Aduh. Saya bicara begini karena saya juga pernah goblok, pernah bodoh. Jadi seakan-akan dengan gelar lebih tinggi itu lebih efektif. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menipu diri kita. Kita licik, kita tidak kenal, kita hipokrit, kita munafik. Kita merasa bahwa dengan bergelar tinggi kita lebih efektif, padahal di balik itu kita mau punya prestis akademis, arogansi pendidikan. Bicara ini secara umum kalau sampai didengar khalayak memang bisa menimbulkan sakit hati, tetapi apapun resikonya saya harus sampaikan. Berapa banyak sekolah Alkitab? Berapa ribu yang telah diutus? Apa dampaknya untuk masyarakat? Coba kita mulai dari Eropa. Kurang hebat apa sekolah-sekolah di Eropa? Perguruan-perguruan tinggi teologi di Eropa atau seminari-seminari. Kurang tinggi apa kualitasnya? Tapi lihat, Eropa apakah diselamatkan atau dimenangkan? Bangkrut kekristenan. Tapi seorang seperti Paulus dan juga menurut tradisi gereja Petrus bisa memasehikan Eropa, membuat Eropa menjadi Kristen. Walaupun dalam perjalanan kemudian penerus dari para pelayan Tuhan ternyata tidak berkapasitas sehingga tidak bisa menyelamatkan Eropa. Juga di Indonesia. Saudara kalau membaca di media sosial perdebatan-perdebatan para teolog, dokter, lulusan sekolah tinggi teologi. Apa pantas tuh ngomong begitu? Apa pantas itu? Ini peta dari seorang yang berpendidikan tinggi. Ya semua orang pasti berargumentasi dan tidak mau disalahkan. Tapi kita punya nurani. Apa pantas bicara begini ini? Apakah kalau Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang dia tulis ini di media sosial? Apakah dia mengucapkan kalimat ini? Coba. Jadi jangan berpikir dengan bergelar tinggi itu Anda makin efektif dipakai Tuhan. Belum tentu. Ingat Tuhan bisa memakai jenjang pendidikan, pengetahuan teologi saudara. Tapi jenjang pendidikan saudara, gelar saudara, pengetahuan saudara tidak bisa memakai Tuhan. Jadi
kembali kepada Tuhan, karenanya kita harus memiliki kapasitas diri. Tentu kapasitas di sini tidak cukup ditentukan dengan indeks prestasi dari perkuliahan kita. Tidak cukup. Tidak cukup. Ini yang bicara adalah orang yang 2/3 umur hidupnya habis di sekolah Alkitab. Nanti kalau umur saya sampai 90 tahun, 80%, 75% waktu umur hidup saya habis di sekolah Alkitab. Nah, bagaimana mengembangkan kapasitas ini? Ini yang harus dipikirkan oleh para pendidik di sekolah tinggi teologi. Nah, di STT Ekumene kita harus mempersoalkan ini. Dan tadi pada waktu pertemuan dengan mahasiswa reguler S1, ya, jumlahnya berapa ya Pak reguler S1? 400, 500, 600, 450. Tadi saya mengemukakan bahwa sekolah Alkitab harus menjadi sekolah Tuhan, di mana setiap mahasiswa harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harus benar-benar mengalami pendidikan dari Tuhan sendiri, sehingga setiap mahasiswa benar-benar diurapi Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Jangan menggantikan pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan sebagai guru yang memuridkan, diganti dengan kurikulum. Saya bukan anti kurikulum, tadi sudah saya kemukakan kita hidup di dunia, di masyarakat, di negara dengan undang-undang dan regulasinya. Tetapi kita harus tahu bahwa ini sekolah yang mempersiapkan orang menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Tidak bisa diambil alih oleh sekolah penuh. Harus ada unsur Roh Kudus, unsur Tuhan yang mendidik. Katakan amin. Oke, boleh tepuk tangan. Nah, kemudian saya sebagai ketua STT juga bingung dari mana mulainya ini. Karena saya sudah katakan tadi, saya punya umur ini 2/3 waktu saya habis di sekolah teologi. Sekarang jadi ketua BMPT KKI. Saya sudah pernah mengajar menjadi dosen sekolah tinggi teologi bukan satu tempat, saudara. Di beberapa tempat pernah. Jadi saya mengamati itu. Ada satu yang menurut saya dilupakan, yaitu bagaimana memberi ruangan mahasiswa untuk bertemu Tuhan, atau mengkondisikan proses belajar mengajar di sekolah tinggi teologi ini, mahasiswa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apalagi punya motif-motif yang salah di dalam pelayanan, khususnya di lingkungan sekolah tinggi teologi, bagaimana bisa menyediakan ruangan itu? Ya, ini serius. Saudara mau dipakai Tuhan, amin. Saudara mau dipakai Tuhan, amin. Seberapa saudara punya niat? Karena setan akan pasti mempengaruhi saudara dengan banyak obsesi. Dan yang paling merusak itu adalah apa, saudara tahu? Hidup di dalam kewajaran. Ini belum banyak di antara saudara yang belum keluar dari ini. Hidup dalam kewajaran. Mimpi-mimpimu waktu masih muda, masih kanak-kanak itu belum lenyap. Lihat orang naik mobil, lihat orang punya istri cantik atau suami ganteng.
Kalau sudah melayani Tuhan itu kita harus seperti yang dikatakan oleh Paulus. Yang dikatakan oleh Paulus itu luar biasa, saudaraku sekalian. Ya. Itu tidak bisa digantikan, saudaraku. Dalam 2 Timotius pasal 2, ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi tekadmu harus kuat, ya harus kuat. Aku mau jadi alat dalam tangan Tuhan. Jangan ditumpulkan oleh cita-cita pengen jadi manusia wajar. Nggak bisa. Harus berani hidup tidak wajar. Yang gimana itu Pak? Ya, terserah bagaimana Tuhan nanti. Yang penting bagaimana kita menjadi alat dalam tangan Tuhan yang efektif. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana menjadi alat dalam tangan Tuhan yang efektif, berdaya guna di tempat di mana aku ditaruh Tuhan. Nah, supaya tekadmu menjadi kuat. Tekad menjadi kuat dan demi menjadi seorang yang berkapasitas ditempatkan Tuhan di tempat di mana Tuhan mau tempatkan kita. Kita rela kehilangan apapun. Justru saudara tidak akan pernah dipermalukan. Percayalah, karena Allah yang kita layani, Allah yang memiliki langit dan bumi. Makanya kalau tekadmu kuat dan sungguh-sungguh saudara mau dipersiapkan menjadi alat dalam tangan Tuhan, ya, dan berkapasitas, saudara akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar indeks prestasinya tinggi cum laude. Dari dulu saya bangga dengan kualitas seperti ini, dengan indeks prestasi ini cum laude. Saya sendiri juga bangga punya indeks prestasi summa cum laude. Itu tidak membuat saya lebih layak dipakai Tuhan, malah membuat saya sombong dan bisa dijatuhkan. Bukan tidak boleh cum laude, mesti pinter. Karena orang cerdas, orang pinter secara ilmu pengetahuan, dalam hal ilmu teologi Tuhan bisa pakai dan bisa efektif. Tapi itu tidak menentukan. Makanya kepada Bapak Ibu dosen yang hadir saat ini, terutama pimpinan, kita harus memikirkan bagaimana menyelenggarakan pendidikan teologi di mana tersedia ruangan mahasiswa bisa bertemu Tuhan. Ini beda kalau orang sekolah matematik, mau sekolah IT, nggak perlu ruangan itu. Dan memang tidak ada ruangan itu. Dia harus punya ruangan di gereja atau pembina rohaninya. Kecuali nanti kita kalau punya fakultas hukum misalnya atau fakultas sosial politik, saya tetap akan sediakan ruangan itu. Ruangan untuk bertemu dengan Tuhan, artinya ada program-program untuk itu. Misalnya ya Pak, doa puasa, gitu loh. Doa setiap hari. Bagaimana mahasiswa bisa punya pengalaman dengan Tuhan, memberi kesaksian minggu ini apa yang dikerjakan Tuhan atau dikerjakan Roh Kudus dalam hidupmu. Yang tadinya kalau marah mengatakan anjing, sekarang mulai tidak. Yang tadinya suka nonton apa yang gak perlu, sekarang tidak. Ada proses perubahan yang nyata seperti itu. Tuhan beri karunia penglihatan, karunia lain dalam kehidupan orang percaya sesuai dengan yang dikatakan dalam surat Korintus. Harus dialami.
Biasanya kalau masuk sekolah teologi ya kan cukup ditanya, sudah lahir baru belum? Dijawab sudah, ya udah masuk. Kalau bilang sudah, apa buktinya? Kita juga enggak tahu. Dari dulu. Jadi kita semua ini ditunggu Tuhan untuk berkapasitas bisa ditempatkan Tuhan di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Saya sedang menunggu beberapa lulusan S2 untuk bertemu dengan saya dan mau membicarakan pelayanan. Saya SMS kepada salah satu lulusan itu, nanti Ingrid akan temuin, kasih berita kapan bisa ketemu karena saya sibuk. Membicarakan pelayanan. Mungkin juga mau membicarakan di mana tempatnya melayani, mungkin. Garuk-garuk kepala saya. Tidak sedikit kok orang yang mesti harus dibimbing, ya. Ini baru 3 tahun ya masuk, 3 tahun. Sebelum kita lanjutkan STT ini, ketika kita menyadari bahwa harus ada pendidikan yang mempersiapkan lulusan berkapasitas tinggi di mata Allah, bukan sekedar indeks prestasi, tetapi kualitas diri. Dan ini hanya Tuhan yang bisa menolong, hanya Tuhan yang bisa mengajar melalui Roh Kudus. Dan setiap individu harus mempersoalkannya itu dengan Tuhan. Biasanya kami itu maksudnya dari dulu saya jadi dosen, itu memberikan jempol mereka yang berprestasi, yang rajin, yang tidak punya masalah moral, yang baik-baik. Tetapi kita tidak tahu kapasitas orang itu di hadapan Tuhan. Maka dari pengalaman hidup saya jumpai orang-orang yang memiliki kualitas akademis yang baik, yang Yunani Ibraninya bagus, kalau bicara teologi bagus, tetapi kata-katanya tidak memberkati. Maaf ya, nggak sebut, ini kan dari dulu saya menemukan. Kalau rapat-rapat usul-usulnya pun bukan mau usul, mau nunjukin dia pinter. Lalu suka debat, dari debat itu dia mau diakui dia pinter. Aduh, capek deh. Itu yang bernilai akademis, maka saya takut Pak. Hari kelak STTE jatuh ke tangan orang-orang yang akademisinya tinggi, tapi rohnya tidak menyala. Paham Pak? Amin. Itu saya takut. Bisa eksis sekolah ini, tetapi apakah yang diluluskan itu benar-benar orang yang berdampak? Ini kan di tangan kami baru 3 tahun. Sudah itu pun banyak masalah yang terjadi. Tapi kita percaya ini milik Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah membukakan kebenaran ini yang melaluinya saya berharap kita semua memperhatikannya. Saya dan para pemimpin sekolah ini ya mempertimbangkan benar bagaimana menyelenggarakan pendidikan keagamaan Kristen atau pendidikan sekolah tinggi teologi ini dengan melengkapi saudara dengan kehidupan rohani atau spiritualitas yang itu menentukan kapasitas diri saudara. Ya. Tadi sudah saya katakan kalau saya bicara terus terang ini bisa menyakiti orang. Tapi saya harus bicara. Coba saudara-saudara pikir ya, pertimbangkan ya. Ini faktuil ya, ini fakta empiris maksudnya. Pengen jadi pendeta masuk sekolah teologi, ya kan? Namanya mau melayani Tuhan.
Seakan-akan Tuhan itu sudah dikurung dalam persepsi manusia. Kalau lulus dari sekolah ini, jadi hamba Tuhan. Jadi status hamba Tuhan itu ditentukan oleh kelulusan STT. Dan memang kalau di gereja-gereja tertentu, kalau tidak S1, itu pun kalau bukan dari lulusan STT yang berafiliasi dengan sinodenya, enggak bisa khotbah di mimbarnya, enggak bisa. Nah pertanyaannya, apakah seorang hamba Tuhan itu berkualifikasi hamba Tuhan karena lulusan STT? Tuhan disandera, maksud saya pekerjaan Tuhan disandera oleh sistem itu. Contoh Eropa, kekristenan bangkrut. Mau dibantah gimana? Kalau Indonesia tidak Pak, ya orang Indonesia itu berjiwa religius. Pokoknya agama bisa dijual, Tuhan bisa dijual di negara ini. Karena memang masyarakatnya itu religius. Agama bisa dijual. Di Eropa enggak bisa dijual, malah diludahi. Bahkan di negara barat, kalau dulu sebelum mulai sekolah itu doa. Sekarang sudah tidak lagi. Bahkan ada unsur dilarang karena seakan-akan memaksakan kehendak. Dan itu dianggap sebagai melanggar hak asasi. Coba. Loh ini benar, yang saya bicara ini benar. Kalau dulu di negara barat, ada di sebuah negara saya nggak mau sebut, itu sebelum sekolah itu berdoa, sebelum pelajaran. Sekarang malah dilarang karena dianggap melanggar asasi. Orang berhak dong tidak beragama, tidak bertuhan. Kok dipaksa berdoa? Tuh, saudaraku. Nah, ini di negara-negara barat ini, lulus STT berat jadi hamba Tuhan. Sekarang lulus STT, gereja kosong, balik lagi ke STT jadi guru. Atau jadi pendeta di gereja-gereja kecil yang memang di daerah di barat, maksudnya yang masih ada agamanya. Yang masih menjunjung tinggi agama atau gereja masih eksis. Kalau tidak lulus di sekolah tinggi teologi jadi guru. Cuman bolak-balik di situ. Anda ngerti saya ngomong apa? Amin? Loh, amin? Paham? Kalau kita ini meluluskan mahasiswa untuk turun ke masyarakat, maka kiranya Allah mencukupi kebutuhan kita. Kalau Tuhan mengendaki, kebutuhan keuangan, karena Anda mau dilatih bisa jadi barista, potong rambut, salon, Anda bisa hidroponik, Anda bisa piara peternakan, pertanian. Kita butuh biaya untuk itu. Bahkan kita butuh biaya untuk bisa menjadikan beberapa wanita yang berkualitas untuk sekolah kebidanan. Yang pinter-pinter melanjutkan S2 teologi, S2 PAK, atau jadi lawyer. Lawyer yang telah dilengkapi kebenaran di STT Ekumene. Supaya jangan jadi lawyer yang makan uang klien juga makan uang musuhnya. Jahat itu. Dan itu saya sudah lihat, jahat begitu. Termasuk lawyer Kristen. Ayo, mau menang, bayar hakim. Mintanya berapa? Kata kliennya. Gak banyak, 10 miliar. Dikasih 10 miliar, kasih hakimnya 2, 8 pengacaranya. Ngerti nggak itu jahat? Orang begini pasti masuk neraka walaupun dia jadi majelis gereja, bahkan sekalipun jadi pendeta. Bahkan ada uang yang mestinya diberikan ke hakim supaya menang, uangnya nggak dikasih, kalah itu orang. Kok bisa Pak? Pendeta sering dengar nak, tapi menjadi rahasia, tidak boleh diucapkan. Tentu tidak semua hakim begitu, tidak semua jaksa begitu, tapi hakim dan jaksa yang begitu ada. Buktinya apa? Koran, bukan kata saya, kata koran. Kamu jangan jadi begitu. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kamu jadi guru-guru, dosen-dosen,
bidan. Mungkin juga ada yang mendaftarkan diri menjadi Polri atau TNI. Nggak apa-apa. Aktif dalam dunia politik, nggak apa-apa. Tapi dilengkapi kebenaran di STT Ekumene, S1-nya di sini. Nggak apa-apa, nak. Jadi psikolog Kristen. Saya bicara dengan Fanny beberapa waktu ini. Kita mesti punya ini, semacam krisis center untuk orang yang kena ini, Pak, depresi. Fanny ngomong begini ke saya, Pak, bagaimana orang-orang yang depresi tapi tidak punya lingkungan yang baik seperti saya. Saya punya lingkungan baik, punya papa, punya lingkungan yang baik sehingga terselamatkan. Tapi ada orang-orang yang, ya tidak sedikit kalau di Korea, di Jepang yang mati bunuh diri makin banyak kan. Orang-orang depresi. Bagaimana kita menolong mereka? Ya udah nak, kamu kuliah dulu di Melbourne. Sekarang Fanny kan lagi ambil psikologi di Universitas Atmajaya, Pak. Jadi nanti saja kamu kumpulkan mahasiswa STTE yang belajar psikologi. Kita bikin krisis center di sini dari mahasiswa STTE. Baik yang di pastoral counseling atau yang S1-nya pastoral counseling mengambil psikologi di luar, lalu bisa menjadi semacam krisis center kita di bawah STTE Ekumene. Jadi kita tidak akan berhenti berkumpul. Anda masih menjadi mahasiswa kumpul. Setelah lulus kita masih punya ikatan alumni yang kita harus membangun banyak jaringan. Ketua alumni kita sekarang Ibu Aditya Simanjuntak. Saya belum setelah pandemi dengan banyak urusan belum sempat ketemu dengan beliau. Nanti saya akan ketemu kapan sepatnya, Pak. Kita membuat program bagi para alumni di luar. Khususnya setelah saya pegang ini, kita harus tahu di mana dia perginya, lagi jadi apa. Satu hari kita akan tanya, dulu Marta di mana ya? Tapi kalau Marta sih saya pasti tahu kamu di sini. Tadi udah dinubuatkan jadi dosen kan. Yang lain, di mana ya mahasiswa ini ya? Kita harus punya catatan. Dia ada di Mentawai sekarang jadi guru agama misalnya. Oh, yang ini sudah jadi pendeta di Tarutung misalnya. Harus punya catatan, Pak. Kita harus punya catatan, harus punya kantor namanya. Kita punya kantor STT Ekumene kan, kita punya kantor. Kita bikin kantor lebih bagus. Kita register dengan komputer dan data-data yang jelas. Di sebuah gereja anu, nggak usah GSKI, nggak punya PAUD, mau bangun PAUD, kita kirim anak PAK, mahasiswa PAK di situ. Kita kasih biaya setahun, 2 tahun, kita kasih sampai nanti kau bisa hidup sendiri. Aduh, ini mah bukan hal besar karena Allah mampu melakukannya. Amin. Dan mahasiswa yang pinter-pinter, Pak, yang rohani, kita jadikan bidan, Pak. Supaya nanti kamu ke daerah jadi bidan. Tapi kamu tidak boleh bilang, kamu nggak boleh menawarkan diri. Pak, saya jadi bidan, Pak. Boleh menawarkan diri, tapi dinilai ya Pak Alvin. Pantat nggak ini? Kalau ada ini Pak, pendaftaran masuk TNI, kita kirim anak-anak kita. Kita kirim anak-anak kita. Tentu yang badannya tegap, paling rendah 160. Seperti ini bisa. Siapa namamu, nak? Paduan suara kamu, anggota paduan suara. Siapa namamu? Hah? Daniel. Dari Irian ya. Kamu masuk TNI nanti mau? Takut ya? Ya, kamu jadi anggota TNI untuk babin roh, bimbingan rohani. Bagus, nak. Takut ya? Dia takut sama KKB. Padahal kamu dari Irian kan? Kamu injili KKB.
Nah, kembali kepada pokok masalah. Bagaimana saudara dilayakkan menjadi seorang hamba Tuhan? Jangan diukur dengan nilai akademis. Jangan diukur dengan nilai SKS-mu. Aduh, ngeri saudaraku. Tapi perjumpaan dengan Tuhan pasti membuat saudaraku, yang pertama paling tidak, pasti itu karakter. Karakter saudara. Yang kedua, Anda memiliki beban. Passion. Beban untuk jiwa-jiwa. Yang ketiga, karunia roh. Ini harus kita kembangkan. Kiranya Tuhan memberi kita beban terhadap pekerjaannya. Jadi kita melayani pekerjaan Tuhan bukan karena kita tidak punya pekerjaan, lalu kita menjadi pendeta sebagai pelarian. Dan akhirnya kependetaan bukan pengabdian tapi jadi profesi. Dan hal itu sudah saya lihat dan banyak terjadi. Pihak sekolah membangun sekolah karena sekedar prestis. Prestis, harga diri, dan bukan tidak mungkin juga menjadi sarana mendapatkan uang. Dengan punya sekolah, cari dana sana sini, dia kebagian. Paling tidak punya harga diri dan kehormatan. Lalu menarik orang-orang masuk sekolah teologi, ya sekolah Alkitab. Banyak murid, dia jadikan itu komoditinya. Mahasiswa sendiri, sekolah Alkitab hanya karena demi masa depan. Saya tidak katakan salah demi masa depan. Tidak salah, asal di sini engkau diubah, motivasimu diubah. Motivasi awalmu memang tidak tepat, tapi setelah di sini motivasimu jadi benar. Karenanya tidak keberatan saya untuk membawa semua yang datang dari daerah tanpa screening, tanpa seleksi di daerah. Di sini siapapun saya mau selamatkan. Yang layak kuliah. Yang tidak layak karena kemampuan intelektualnya rendah, kita arahkan, Pak. Kita arahkan. Entah jadi perawat, entah jadi perawat orang tua, entah jadi security, entah jadi driver, kita arahkan. Ini pekerjaan yang memang tidak mudah, biaya banyak, seperti orang kurang kerjaan. Tapi saya tahu, saya katakan Pak Agustinus berulang-ulang, ini membuat senyum Tuhan. Daripada mereka jadi begal, jadi wanita penjual diri, kita ubah mereka jadi manusia yang berguna. Kalaupun tidak jadi pendeta, tidak jadi guru agama, tapi menjadi manusia yang berguna. Kita latih mereka bekerja. Kita carikan pekerjaan di sini. Karena kalau kita menolong Lazarus, Tuhan mencatat. Tuhan mencatat. Dan kita tidak menjadi miskin gara-gara itu. Kita lakukan itu bukan demi nama besar kita, bukan karena kita mau tebar pesona. Tapi karena kita memang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kepada Bapak Ibu pasca sarjana dan para alumni yang mengikuti acara ini, kita bersyukur kita ada dalam keluarga payung rumah STT Ekumene. Kita bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan. Kita meluluskan orang-orang yang betul-betul berurusan dan berjumpa dengan Tuhan waktu kuliah.
Maka kepada mahasiswa S2, S3 yang mengikuti mata kuliah yang disajikan harus tetap hadir pada pertemuan seperti ini. Jangan hanya mendapatkan gelar, tapi harus juga mendapatkan masukan yang membangun kehidupan rohani saudara menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkapasitas. Saya minta kepada alumni STT Ekumene untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Dan saudara sering mendengar di jemaat saya sering berkata, ayo kita dukung sekolah ini. Satu sisi seakan-akan uang kita banyak, tapi sisi lain seakan-akan kita nggak punya uang. Yang benar apa Pak? Dua-duanya. Yang benar dua-duanya. Dan kita tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu mencukupi. Saya perhatikan sekecil-kecilnya. Kalau orang dekat saya tahu, kalau kalian makan saya suka muncul. Saya tanya, lauk apa yang diberikan untuk anak-anak saya? Mereka punya waktu olahraga enggak? Saya bilang tolong belikan meja pingpong, enggak tahu sudah dibelikan belum. Ajak mereka badminton, saya bertanya kepada Pak Kyong bisa nggak bayar lebih murah anak-anak saya badminton di atas. Dulu saya masih tanya Bu Herlin, anak-anak berenang kalau hari Sabtu di mana? Sampai urusan olahraga pun saya perhatikan. Tujuannya apa? Tujuannya kamu jadi orang-orang hebat. Satu kali nanti kamu jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Waktu itu saya sudah meninggal dunia. Saya menunggu kamu pulang. Dan kamu boleh bersaksi kepada Tuhan Yesus. Inilah Bapak rohani yang membawa saya menjadi hamba. Tidak perlu reward pangkat piala dari manusia. Kita membutuhkan piala dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kita beban seperti beban di hati Tuhan Yesus. Mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kita berani mempertaruhkan apapun yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan tanpa batas.